Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan ya daripada persiapan kami dalam musim 2023 di musim pertama ini. Kami sudah mempersiapkan untuk tanaman jagung ya di musim tanam pertama itu. Yang pertama kompos ya. Kompos ini kami siapkan di sekitar 2-3 bulan yang lalu ya. 2-3 bulan yang lalu ketika dibawa ke sini ya, itu masih banyak yang utuh kotoran hewan ya, Hari ini sudah mulai terfermentasi ya, terfermentasi secara alami ya, dan perlu diketahui teman-teman, fermentasi untuk kotoran hewan khususnya kotoran sapi ini saya nggak pakai ribet teman-teman, hanya ketika sudah sampai di kebun ya, saya hanya menyiapkan EM4 ya, bakteri EM4 itu harga 25.000 ya. Untuk satu botolnya itu nggak habis setengah botol, hanya habis 1,5 gelas untuk keseluruhan ini. Keseluruhan ya. Untuk kohe sapinya itu sekitar 6 rit ya, 6 rit mobil kecil ya. Terus kemudian kawul sawitnya kalau nggak 3-4 rit ya, lupa saya. Kalau nggak 3-4 rit ya. Ya alhamdulillah ya, dengan fermentasi alami ya, nggak anti ribet. Yang penting kita berikan EM4, pemberiannya adalah pasca hujan ya. Pasca hujan alhamdulillah sekarang sudah betul-betul siap ya, teman-teman, untuk kita aplikasikan di tanaman jagung ya. Di tanaman jagung dia bentuknya sudah seperti tanah teman-teman ya, sudah seperti tanah, dan ini sangat siap ya, untuk sebagai suplai nutrisi ya. Perlu diketahui teman-teman, kandungan daripada NPK ini ya, kandungan daripada kompos dari hewan sapi, kohe sapi ini adalah kandungannya yang dominan adalah NPK. Nah, nitrogen, kalium dan fosfat ya. Nitrogen, fosfat dan kalium. Kesemuanya dibutuhkan oleh tanah ya. Terus ada unsur makronya, unsur mikronya juga ada, unsur mikro seperti Mg ya, terus kemudian mangan ya, Mg mangan, terus kemudian nikel ya, terus tembaga ya, Fe besinya juga ada ya. Nah, itu unsur mikronya ya. Sementara makronya adalah NPK yang sangat dibutuhkan ya, untuk tanaman. Perlu diketahui teman-teman, ketika kita menggunakan banyak kompos itu mempengaruhi paling tidak 3 hal untuk tanaman jagung. Yang pertama ya, di kekuatan batang, di pertumbuhan bagus ya. Terus kemudian di kekuatan batang bagus ya. Yang kedua di ketinggian ya, daripada tanaman jagung yang nanti kita akan kita tanam ya. Yang ketiga di pembesaran tongkol ya, Tapi apakah ini tidak menggunakan pupuk kimia lagi ketika sudah menggunakan pupuk kompos? Tetap menggunakan ya teman-teman, tapi ya paling tidak pupuk kompos ini dapat menghemat penggunaan pupuk kimia secara berlebih ya. Ada keuntungan ketika kita banyak menggunakan kompos. Yang pertama, tanah relatif stabil ya, kembali kita remajakan artinya kompos kita tebar sehingga pH tanah relatif stabil, jadi kesuburan tanah lebih bisa dikendalikan ya. Jadi untuk mengurangi degradasi daripada tanah ini ya, kita harus menggunakan kompos ya. Ya. Perbandingannya bisa 1:1 atau 1:1,5 lah ya. Perbandingan
kerugian ketika kita nggak menggunakan kompos. Kalau nggak menggunakan kompos untuk tanaman jagung itu apakah bisa bagus? Tetap bisa teman-teman, tetap bisa ya. Tapi apa? Kita boros di pupuk kimia ya. Nah itu kerugiannya nanti lama kelamaan tanah kalau kebanyakan kimia akan terdegradasi, sehingga ketika di titik tertentu ya 2, 3, 4 tahun yang akan datang sampean tanami jagung ya, dikuati dipupuk juga, dia pertumbuhannya akan tetap lambat. Karena apa? Unsur hara ya, unsur hara dalam tanah sudah terdegradasi. Makanya harus kita kembalikan ya, kembalikan unsur hara dalam tanah ya. pH tanah juga harus dikembalikan dengan apa? Kompos. Yang paling bagus apa? Satu, kompos sapi, yang kedua kompos kambing. Karena apa? Dia bertahap ya, bertahap ya, terus kemudian dia bertahan lama ya. Beda dengan kotoran ayam ya. Kalau kotoran ayam itu sifatnya hanya satu gebrakan ya, 2 gebrakan itu paling bagus ya. Sementara kalau kita menggunakan kohe sapi dan kohe kambing itu bisa 2 sampai 3 tahun ya. 2 sampai 3 tahun dia masih tersedia ya nutrisi untuk tanaman itu ya. Khususnya di NPK-nya ya. Baik teman-teman ya, cukup sekian review video kita hari ini. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Pesan saya hari ini siapkan kompos sebanyak-banyaknya ya, minimal untuk seperempat hektarnya itu 2 rit mobil kecil ya. Jadi kalau untuk 3/4 itu minimal itu 6 rit mobil kecil ya. Lebih banyak lebih bagus ya. 8, 10 ya, atau 12 kalau memang punya sendiri, terus memungkinkan operasionalnya, itu lebih bagus ya, lebih bagus. Kami menggunakan 6 ya, 6 untuk kompos sapinya, dan nanti 3 atau 4 rit ya mobil kecil juga. Kawulnya hari ini sudah jadi juga, sudah jadi, tinggal kita tebar ya. Minyaknya seperti sudah hilang ya. Terus kemudian ciri-ciri kalau seperti ini sudah apa namanya, jadi ya, sudah jadi. Terus kemudian dia punya apa namanya, sudah bisa diaplikasikan ya dalam tanaman. Kunci atau cirinya adalah pada ada binatang seperti ini yang banyak teman-teman ketika kita geser ya. Ini menandakan bahwa di dalam apa namanya, di dalam kohe ini ya, ini namanya luwing ya. Di dalam kohe ini banyak mikroorganismenya ya, mikroorganisme tersedia banyak, makanya hewan ini subur ya. Ini kalau pagi teman-teman ya, untuk hewan ini kalau pagi itu banyak sekali dia. Kalau mulai keluar matahari ya, mulai keluar matahari dia akan bersembunyi ya. Persembunyian di mana? Ya tetap di pupuk itu. Baik, cukup sekian. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik, teman-teman, kita lihat dari jarak dekat ya, bagaimana penampakan komposnya hari ini pasca kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan kami fermentasi ya. Sudah jadi ya teman-teman, tinggal kita aplikasi ya. Nah itu namanya luwingnya ya, sudah mulai sembunyi karena sudah banyak sudah ada matahari tuh, ya, tuh banyak ya. Kalau ini kita doker ya, di dalamnya banyak yang berlubang-lubang, ini isinya juga itu teman-teman, tuh, tuh ya. Oh, banyak sekali. Nah, ini menandakan bahwa di dalam kohe ini banyak mikroorganisme yang dia fungsinya untuk mengurai apa namanya? Mengurai apa ya? Sampah ini apa? Bekas-bekas tanaman ini menjadi pupuk, menjadi kompos ya. Bekas-bekas tanaman seperti daun jagung ini ya. Nah, ini kemarin sudah kami cicil ya, teman-teman. Insya Allah
besok lagi ya. Ini ketika dibawa ke sini kemarin masih utuh seperti kohe ya teman-teman, seperti kohe utuh. Hari ini sudah bisa terlihat seperti kompos, seperti pupuk ya. Nah ini besok tinggal kita tebar ya, ini ke sana. Habis itu nanti insya Allah dirotari ya. Pasca kita panen bonggol, panen singkong ya. Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas petani Indonesia, petani hebat ya, kreatif, inovatif, tetap menjalani aktivitas seperti biasa walaupun harga pupuk melambung tinggi.